Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, yakni pengertian mawaris atau kewarisan. Ajaran agama Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi mengatur bagaimana hubungan manusia kepada manusia. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka ada hukum lain lagi yang akan timbul untuk bagi kita yang masih hidup selain daripada pengurusan jenazahnya, yakni harta waris. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta waris harus dibagi sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagaimana menurut agama Islam tentang pembagian harta warisan? Ternyata masalah harta waris itu merupakan masalah ada di antara umat Islam itu sendiri yang kurang memahami bagaimana harta waris, sehingga pembagian harta waris itu menjadi masalah bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Nah, dalam hal ini tentunya perlu kita mengkaji dan mengenal bagaimana harta waris. Maka kita awali dengan pengertian. Dari pengertian mawaris itu merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda. Jadi mawaris itu adalah serangkaian kejadian yang masalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Jadi kepada seseorang masih hidup ini tentunya ahli warisnya. Jadi ini yang dikatakan mawaris. Jadi kita ulangi, mawaris itu merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Nah, pengalihan ini dikatakan dengan mawaris. Ya, pengalihan pemilikan harta itu dikatakan mawaris. Nah, untuk terwujudnya warisan harus yaitu memiliki syarat ada 3. Yang pertama, untuk terwujudnya warisan itu yang pertama ada yang meninggal dunia. Jadi kalaupun ada harta tapi kalau orangnya masih hidup, itu nggak bisa dibagi atau tidak bisa dikatakan itu harta warisan. Yang kedua, ketika harta milik orang yang meninggal itu ada. Jadi ada pula harta milik orang, ada pula harta yang ditinggalkannya. Kalau ada seseorang meninggal dunia tidak memiliki harta, juga tidak akan terlaksana harta waris, akan terlaksana mawaris. Jadi harus ada hartanya yang ditinggalkan. Yang ketiga, beberapa orang yang masih hidup, artinya ada ahli warisnya. Jadi kalau tidak ada ahli warisnya, ya kan, kemana dibagikan? Jadi ini menjadi permasalahan, tapi bukan berarti nggak bisa dibagi. Nah, jadi poin yang ketiga ini, kalaupun tidak ada ahli warisnya, bisa dibagi kepada yang lain lagi. Bagaimana? Itu kajian tersendiri nantinya. Nah, jadi satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Jadi yang untuk terwujudnya pembagian harta waris itu tadi, untuk terwujudnya ilmu waris itu tadi ada 3 macam, ya kan? Untuk terwujudnya mawaris itu pembagian harta waris itu ada 3 macam yang harus kita lakukan, atau harus ada 3 macam yang sudah terjadi. Misalnya orang yang meninggal dunia, kalau belum ada yang meninggal dunia tidak ada ceritanya harta waris. Yang kedua, ada hartanya,
sudah ada orang yang meninggal, ada pula hartanya. Ada orang meninggal tidak memiliki harta, ini nggak jadi juga. Tetapi ada orang yang meninggal dunia memiliki harta, maka barulah terjadi mawaris tadi. Yang ketiga, ada ahli warisnya. Jika ada ahli warisnya, maka tersalurlah harta itu kepada yang berhak memilikinya. Nah, ini mawaris. Lalu ilmu mawaris ini apa? Tadi pengertian mawaris. Sekarang ilmunya. Ilmu mawaris itu apa? Ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mawaris itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat warisan-warisan dalam masa zaman jahiliyah dulu sangat berbeda. Maka kalau kita selusuri dalam Islam, pembagian harta waris itu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi masalah dalam kehidupan keluarganya. Nah, kita lihat warisan berdasarkan pengertian yang kita lihat tadi, ya, yang berkaitan dengan harta benda, ya kan? Ternyata bukan saja harta benda yang diwarisi, termasuk juga non harta benda. Non harta benda ini misalnya dijelaskan Allah dalam surat An-Naml, ya, ayat 16, yang potongan artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Jadi berarti non benda, non harta, ya, non harta juga ada yang diwarisi, ya, dan begitu selanjutnya. Ya, menurut istilah bagaimana yang dikatakan warisan? Warisan itu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ahli waris yang masih hidup ini kalau sudah meninggal juga ahli warisnya tidak dapat dia. Ya, udah meninggal dunia. Jadi ini yang ahli waris yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik. Segala hak milik daripada yang meninggal itu, maka ini dikatakan dengan warisan. Jadi harta warisan. Ya, jadi menurut istilah harta warisan ini pengertiannya berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, ya, hartanya itu berupa uang ataupun tanah ataupun apa saja yang berupa hak milik daripada yang meninggal dunia, itu dikatakan harta waris ataupun warisan. Nah, dari definisi yang menyebut harta warisan ini berpindahnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya. Disitulah berpindahnya. Maka berpindahnya hak kepemilikan itu setelah dibagikan harta atau setelah seseorang meninggal dunia dan dibagikanlah kepada yang berhak ataupun ahli warisnya. Jadi ilmu mewaris ini disebut juga ilmu faraid, yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing berapa, maka ditentukan di dalam ilmu faraid. Inilah pengertian warisan ataupun pengertian mawaris dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi apabila berpindahnya harta waris dari orang meninggal kepada ahli warisnya disebut mawaris ataupun harta warisan. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti bagaimana ajaran agama Islam kita menata hidup dan kehidupan kita, mengatur harta benda, bagaimana supaya harta itu selamat kepada yang berhak mendapatkannya, dan harta benda itu supaya bisa dipergunakan oleh ahli warisnya. Demikian kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.